Halo, salam istri modal juga, saya Andi dari Jawara Media. Kita kedatangan lagi produk dari Transcend ya, yang bentuknya mirip banget dengan sebuah flash disk. Ya, tapi ternyata tulisannya di sini adalah Transcend Solid State Drive. Jadi ini isinya SSD dengan kapasitas 1 TB. Dan saya cukup kagum ya, dengan dimensi sekecil ini, itu di 1 tera, enteng banget. Dan ini adalah SSD yang mereka klaim speednya luar biasa. Read-nya sampai di atas 1000 Mbps dan write-nya sampai 950 Mbps. Ya, kalau kita bandingkan dengan sebuah flash disk biasa ya kayak gini ya. Bahkan ini lebih enteng lagi dan lebih tipis lagi dibandingkan flash disk biasa. Dan buat informasi kalian aja, namanya flash disk kayak gini itu speednya paling untuk read-nya, ini kan Kingston ya, data traveler ya. Read-nya tuh paling sekitar 80-90 Mbps. Kalau write-nya tuh lebih rendah lagi, sekitar 25 lah, kurang lebih sekitar itu, 25 Mbps. Ini pakai klaim 1000 sama 900-an. Jadi kenceng banget. Dan juga secara dimensi kecil banget. Dan abis ini kita akan bahas produk dari Transcend ini. Serinya adalah Transcend ESD 310C. Yang kemana-mana. Ya sebenarnya 5 bulan yang lalu ya kurang lebih ya. Kita juga pernah bahas tentang portable SSD-nya Transcend. Serinya kalau nggak salah ESD 270 ya. Kayak gini bentuknya. Dan harus pakai kabel lagi untuk dikonekkan ke PC atau notebook kita. Dan waktu itu kita cukup kagum ya, dengan dimensi sekecil ini jauh lebih kecil dibandingkan hard disk eksternal, dengan dimensi lebih kecil, bobot lebih ringan, tapi speednya jauh lebih kencang dibandingkan eksternal hard disk. Dan 5 bulan kemudian keluar tipe baru yang jelas-jelas lebih kecil, jadi mungkin kalau dilihat bandingan jauh banget ya. Lebih enteng juga dan lebih praktis karena sudah langsung ada interface-nya, USB Type A sebelah sini, USB Type C sebelah sini. Dan yang membuat saya kaget speed yang mereka klaim ya, mereka bilang read speednya bisa sampai ke 1000 Mbps lebih, sedangkan write speednya bisa di atas 900 Mbps. Jadi secara umum 2 kali lipat dibandingkan yang seri 270 ini ya, kecepatan read dan write-nya. Oke, kita akan bacakan dulu spesifikasi teknisnya produk baru mereka ini, ESD 310C ya. Jadi secara dimensi panjangnya cuma 7,1 cm, 71 mm ya. Terus lebarnya 2 cm, 20 mm dan tebalnya cuma 7,8 mm. Dan ini memang kecil banget ya. Dan beratnya cuma 11 gram. Jadi kalau kalian masukin saku kayaknya nggak akan kerasa nih kalau bawa storage sebesar 1 tera, saking entengnya ya. Terus USB interface-nya sudah saya bilang tadi, USB Type C dan USB Type A, jadi 2 sisi seperti ini. Terus flash type yang mereka gunakan adalah 3D NAND flash. Terus kapasitas yang mereka sediakan mulai dari 256 GB paling kecil sampai 2 tera paling besar. Ini tengah-tengah ya, 1 terabyte ya. Terus apalagi ini yang cukup menarik ya, operating temperaturnya mereka bilang 0 sampai 60 derajat Celcius. Jadi harusnya ini ketika digunakan secara intensif ya, suhu maksimumnya harusnya 60 derajat Celcius doang ya. Dan ini cukup menarik ya, karena di beberapa brand lain ada isu panas yang berlebihan ketika kita mengcopy file sangat besar ke eksternal SSD, sehingga ada gejala throttling. Speed transfernya bisa drop sangat jatuh sangat rendah ketika terlalu panas, dan itu jauh dari yang mereka klaim di awal ketika menggunakan skenario-skenario mengcopy file yang sangat besar ya, intensif ya penggunaannya ya. Oke, nanti kita akan buktikan ya. Terus sesuai yang mereka klaim, performance-nya itu read speed-nya maksimum itu sampai ke 1050 MB/s, sedangkan write speed-nya maksimum sampai 950 MB/s. Dan mereka juga menulis beberapa catatan bahwa ini bisa terjadi ketika misalkan ada sini bilang USB yang dibutuhkan adalah USB 3.2 Gen 2. Dan juga source storage tujuan ataupun sumbernya nanti itu memiliki speed yang sama atau lebih kencang ya. Jadi contohnya begini, misalkan kalian ngopi atau mengcopy ke hard disk ya, yang speednya cuma 150 Mbps, ya ini nggak akan kelihatan speed sesungguhnya karena akan bottleneck di speed si hard disk tersebut. Jadi kalau kita mau ideal, kita harus menggunakan storage sumber ataupun tujuan nanti dengan speed yang sama atau lebih kencang. Oke, nanti kita coba buatkan environment yang pas untuk bisa melihat kecepatan sesungguhnya dari external SSD Transcend yang baru ini. Oh ya, gak usah lama-lama, habis ini kita akan coba benchmark dengan beberapa software, dan juga kita akan coba real copy file yang cukup besar untuk melihat stabilitas speed transfernya. Kita akan siapkan testbed-nya, yang kemana-mana. Oke, testbed yang kita gunakan untuk membuat environment-nya ideal, kita menggunakan sistem Radeon 7000 series ya. Jadi motherboard-nya B650E dari ASRock Steel Legend, USB-nya 3.2, USB Type-C dan USB Type-A-nya sama, USB 3.2. Terus storage-nya kita pakai Apacer ya, Gen 4x4, jadi speednya secara teoritis sekitar 5000 sama 4000 ya, read sama write-nya ya. Kita akan pertama menggunakan Crystal Disk Mark untuk mengukur speednya ya, dan juga kita akan buka sekaligus Crystal Disk Info ya. Jadi kita akan lihat di sini, ini Apacer-nya, ini adalah Transcend-nya.
Jadi suhunya defaultnya 53 derajat Celcius dan kita akan coba jalankan tesnya. Kita lihat hasilnya dan suhunya ya terutama ya. Kita akan mulai. Ya, nunggu beberapa menit dan endingnya suhunya benar sesuai dengan apa yang mereka klaim, maksimal 60 derajat Celcius, tidak lebih dari itu. Dan read speednya maupun write-nya itu di atas yang mereka klaim ya. Jadi read-nya di atas hampir 1100 ya, 1090-an. Dan write-nya juga di atas 1000 ya, sekitar 1020-an. Oke, habis ini kita akan coba copy file ya. Kita akan coba copy file. Kita akan copy file dari SSD internal sini, NVMe Gen 4-nya si Apacer. 2 buah file, apa ya? Ini ya, dari folder games ini ya. Kita akan coba ada 2 buah game di sini. Totalnya itu 113 GB ya. Kita akan copy ke flash disk Transcend ya. Kita akan copy ke sini ya. Kita akan paste di sini. Ya, stabil ya, sekitar 780 sampai 800 Mbps, sekitar itu ripple-nya. Jadi memang sampai akhir pengopian itu cukup stabil, tidak ada gejala throttling dan memang kelihatan di suhunya cuma 60 derajat ketika kita lihat benchmark. Dan dari hasil ini kita jadi penasaran ya, gimana kalau kita langsung jalankan game-game tadi langsung dari SSD eksternal ini, nggak dari internal storage, cuma dari portable SSD ini. Secara teori harusnya nggak ada masalah ya. Kita akan buka di sini Transcend-nya. Ini tadi game yang kita copy, kita akan coba mainkan salah satunya langsung dari si Transcend eksternal SSD ini. Ini ada file exe-nya, kita akan coba jalankan dari sini apakah bisa lancar dan normal, dan ternyata baik-baik saja. Oh, langsung bisa. Jadi experience-nya sih kayaknya sama seperti kita main dari internal storage ya. Nggak kerasa kalau ini diambil dari eksternal storage, eksternal SSD lewat USB Type-C yang kita pasang di sini. Kalau saya sih nggak ngerasa beda ya ketika saya jalankan dari SSD internal maupun dari portable USB Transcend ini. Jadi semuanya normal, nggak kerasa ada lag ataupun stuttering karena data load yang kurang. Oke, habis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Ya, sudah kita tes singkat tadi. Pertama tadi pakai Crystal Diskmark dan hasilnya speednya jauh di atas yang mereka klaim ya, terutama write speednya ya. Read speednya 1090 Mbps ya, kurang lebih segitu. Mereka klaim cuma 1050 dan write-nya mereka bilang cuma 900-an, tapi ternyata bisa tembus 1000 juga ya, 1020 ya. Jadi jauh lebih kencang dibandingkan yang mereka klaim di website mereka. Dan tentu harus diingat harus sesuai ya environment-nya ya, baik storage lawannya maupun interface USB-nya. Terus tadi kita juga pakai Crystal Diskmark dalam proses benchmark untuk memantau suhunya dan sesuai dengan klaim mereka, maksimum suhunya itu cuma 60 derajat Celcius dan itu masih sangat reliable untuk digunakan dalam transfer data intensif. Lalu selanjutnya kita coba mengcopy file besar ya dari 2 buah games yang kita copy dari SSD internal kita NVMe itu ke sini, SD310C ini, dan ternyata speednya cukup stabil ya sampai akhir pengkopian ya. Total besarnya tadi 113 GB ya total filenya ya, dan selesai dalam waktu sekitar 2,5 menit doang dengan transfer rate yang stabil ya, sekitar 780-an sampai di akhir pengkopian itu tidak turun sama sekali, tidak ada gejala throttling karena memang suhunya cukup terjaga. Nah, dari skenario itu tadi kita sempat coba juga skenario terakhir, gimana ceritanya kalau kita jalankan game-game tadi langsung dari SSD eksternal ini, dari USB-nya sini ya, nggak dari internal SSD yang kita punya. Karena secara teori harusnya cukup kenceng secara speednya dan juga suhunya cukup aman. Dan tadi ternyata setelah kita coba, lancar banget. Nggak kerasa kalau itu dijalankan langsung dari eksternal SSD ini. Seperti feelingnya sama seperti kita taruh di SSD internal kita. Ya, jadi itu alternatif buat kalian ya. Storage eksternal ini karena kencang dan dingin, kalian bisa menggunakannya sebagai alternatif. Misalkan skenario kalian punya notebook baru, terus pengen install game-game besar tapi storage-nya kurang, tapi takut atau malas buka-buka segelnya ya, karena memang agak ribet ya. Bisa dijadikan alternatif ya. Tinggal dicolok aja, diinstal di sini dan harusnya dijalankan dari sini. Asalkan speed USB notebook kalian itu kencang, tidak akan ada masalah. Oke, gitu aja yang bisa kita sampaikan pada video singkat kali ini tentang sebuah produk yang sangat menarik dari Transcend ya, ESD310C Portable SSD yang luar biasa. Mungil, kecil, enteng, dingin, kenceng banget dan juga harganya cukup terjangkau. Informasi harga, saya lihat-lihat di marketplace tuh yang 1 tera itu nggak sampai 1 juta ya, 900-an lah, 960-970 ribu rupiah. Cukup terjangkau dengan segala keunggulan yang tadi sudah kita bahas ya. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan pada video singkat kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.